Shalom. Tahun ini Pak Hani sebagai gembala memberikan satu tema yang luar biasa. The Year of Living Victoriously. Tahun membawa kita hidup berkemenangan. Setiap bulan saudara akan ada subtema yang menopang saudara tema tahunan ini. Dan bulan Januari ini kita masih diberi tema Trust in God. Mempercayai Allah kita. Karena itu menjadi satu rahasia kita sebagai orang percaya mengalami kemenangan. Bukan berarti orang kalau tidak mengandalkan Allah tidak bisa kaya, bisa pinter. Tetapi saudara jika tidak mengandalkan Tuhan, kekayaan, kepandaian, kekuasaan sangat gampang membuat orang sombong saudara ya. Dan firman Tuhan berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, hatinya menjauh daripada Tuhan. Hari ini sudah saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan di tengah keadaan yang mustahil. In the midst of impossibilities. Itu menjadi tema kebenaran firman yang ingin saya sampaikan pada siang ini. Di tengah keadaan yang mustahil. Saya mengangkat seorang tokoh yang bernama Daud. Daud secara fisik mungkin tidak istimewa. Orangnya kecil sudah ya. Mungkin juga diremehkan oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan diremehkan oleh orang tuanya. Ya, terbukti sudah waktu Tuhan memerintahkan Nabi Samuel untuk mengurapi salah satu anak daripada Isai. Saudara Isai membiarkan Daud sudah tidak bersama-sama dengan anak-anaknya yang lain. Isai punya 8 anak, tetapi Daud dibiarkan saudara menggembalakan kambing domba. Bapak ibu saudara, saya sering melihat ya orang-orang yang tadinya diremehkan, apakah oleh orang tua, apakah oleh guru, oleh dosen, atau mungkin oleh pimpinan, jika meresponi dengan tepat. Orang ini sudah akan bisa berhasil dalam hidupnya. Nah kita melihat Daud. Saudara sekalian saya menjumpai rahasia yang pertama. Di tengah segala kemustahilan bagaimana kita bisa merebut kemenangan. Yang pertama saya jumpai bagaimana Daud menjaga hatinya tidak tawar. Bapak ibu saudara sekalian kita baca 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke-32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia di sini nanti kita lihat konteksnya adalah seorang raksasa yang bernama Goliat. Dikatakan saudara hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Bapak ibu saudara sekalian tawar hati pada masa kesesakan membuat seseorang tidak memiliki kekuatan. Itu disampaikan oleh Salomo di dalam Amsal pasal 24 ayat 10. Orang yang tawar hati pada masa kesesakan, kekuatannya kecil. Saya mengambil terjemahan Alkitab salah satu dalam bahasa Inggris dikatakan, if you are weak in times of trouble, that is real weakness. Jika kita sudah sekalian dikatakan menjadi lemah pada masa-masa yang sukar, itulah kelemahan yang sesungguhnya. Nah sudah kita melihat contoh orang-orang yang tawar hati. Dan nanti kita bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Daud. Saudara sekalian saya mengambil contoh yang pertama adalah Saul. Seorang raja. Dia bersama dengan bangsa Israel. Ada dalam satu keadaan, dalam satu posisi yang memang sangat mudah membuat orang takut. Membuat orang kehilangan semangat, kehilangan nyali. Coba kita lihat sebentar saudara, 1 Samuel 17 ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu yang bernama Goliat, maka cemaslah hati mereka dan sangat
ketakutan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Saul dan bangsa Israel terintimidasi oleh seorang yang bernama Goliat. Seringkali bukankah dalam hidup ini kita menjadi takut, tawar, belum mencoba. Baru sudah menghadapi lawan, lihat tampilannya, wah ya, kalau itu perusahaan, waduh dia udah kakap ini ya, oh ini paus ini saya masih teri ya. Kita udah kalah set dulu. Orang bilang udah kalah howo gitu ya. Nah sudah, bangsa Israel dan di bawah pimpinan Saul ini sudah terintimidasi. Melihat yang pertama penampilan Goliat. Coba kita lihat 1 Samuel 17 ayat 4. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. 1 hasta itu 45 cm. Berarti kalau 6 hasta kali 45 cm 2,7 meter. Di sini ada yang tingginya 2,7 meter. Kalau ada boleh silakan berdiri supaya jadi contoh Goliat. Enggak ada ya. 2,7 meter ditambah sejengkal. Kalau saya jengkalannya ini 10 cm atau sampai 15 cm berarti tinggi Goliat ini hampir 3 meter. Ya. Jadi dari tampilannya aja, waduh, udah menakutkan. Lalu saudara belum lagi apa yang dikenakannya. Di ayat 5 dikatakan dia pakai ketopong tembaga. Ya, bukan dari helm plastik, bukan saudara. Tembaga ada di kepalanya, lalu dia pakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirahnya 5.000 sikal tembaga. 1 sikal 11,4 gram. Berarti kalau 5.000 sikal, saya ketemu angka 57.000 gram. 57 kilo. Saya lihat di sini, waduh, ibu-ibu langsing-langsing ya. Nah, wah, sudah ini pakai baju zirahnya aja 57 kilo. Bayangkan Bapak Ibu, enggak bikin keder ini, udah raksasa dari kepala ditutup pakai ketopong bajunya. Waduh, sampai dikatakan di bawah kakinya pun dia memakai penutup kaki dari tembaga. Rasanya orang ini enggak bisa digoyang pakai apapun. Apa ini yang bisa tembus dia? Semua ditutup pakai tembaga. Lalu kemudian di bahu ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Mata tombaknya 600 sikal. Kalau tadi 1 sikal 11,4 gram. Berarti ujung tombaknya aja beratnya 7 kilo. Dan sudah sekalian, sampai dia perlu ada seorang yang membawakan perisai berjalan di depannya. Lihat penampilannya udah ciut. Yang kedua saudara, apa yang membuat Saul dan orang Israel tawar hati? Dengar suaranya. Wah, pastilah kalau raksasa enggak mungkin suaranya kayak anak-anak kan. Wah, suaranya mungkin menggelegar. Saudara sekalian, dan isi kata-katanya itu betul-betul menantang, big mouth. Suaranya saudara betul-betul menghina, mengintimidasi, benar-benar menghancurkan mental. Dia berkata di ayat 8. Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Wah, sudah dari yang pertama kita belajar ketawaran hati
bisa sudah melanda kita ketika kita melihat lawan kita. Apakah itu lawan usaha kita atau sudah kalau lagi pertandingan apa saja, olahraga atau di sekolah. Wah, kalau lihat penampilannya gitu ya. Atau suaranya, sudah lihat Muhammad Ali diberi julukan Big Mouth. Karena belum saudara dia sudah mengalahkan lawannya belum tinju loh lewat mulutnya. Kamu pasti kalah, kamu pasti kalah. Waduh itu ya. Nah ini intimidasi itu namanya. Nah sekarang kita lihat contoh yang kedua. Saudara sekalian dari seorang nabi yang luar biasa. Mujizat dilakukan saudara melalui hidupnya bernama Elia. Orang sehebat dia bisa tawar hati. Saudara kita nggak boleh sombong ya. Saudara kalau berhasil, sukses, hebat. Kita belajar saudara bahwa orang-orang hebat ini pun bisa tawar hati. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Kita membaca bagaimana setelah Elia dikuasai oleh Tuhan menantang 450 nabi Baal atau kalau saya bahasakan sekarang dukun-dukun ini saya bawa seluruh bangsa Israel sampai tidak lagi menyembah Tuhan tapi semua udah percaya sama dukun-dukun menyembah dewa-dewa semuanya. Ini gara-gara karena seorang pemimpin yang bernama Raja Ahab. Dan firman Tuhan berkata bahwa Raja Ahab bisa seperti itu karena dia memiliki istri yang bernama Isabel. Saudara sehingga firman Tuhan mencatat setelah Ahab nggak ada raja sejahat ini. Dan dia menjadi jahat karena istrinya. Pemuda-pemuda yang belum menikah hati-hati. Ya, cari istri jangan cuma lihat casingnya. Waduh casingnya oke banget ini. Bapak Ibu Saudara sekalian casingnya oke, jangan lupa. High profile, high maintenance. Ya, nanti kalau sudah benar-benar tertarik casingnya, sudah jangan ngomel. Nanti, ini permintaannya banyak, ya udah high profile, high maintenance. Itu. Ya. Jadi saudara sekalian, seorang jenderal perang pernah berkata, behind a great man is always a woman. Di balik seorang pria yang hebat, pasti ada wanita. Hebat itu suksesnya atau hebat jahatnya ada wanita. Hati-hati jangan sampai jadi istri yang membawa suami-suami jadi jahat. Suami yang tadinya rohani kayak Ahab ini sudah sampai bisa berbalik benar-benar menyembah Baal bahkan mempengaruhi seluruh bangsa Israel sembah Baal semua. Wah ya sudah jangan mendeliki saya ini ibu-ibu ya. Saya ini juga bicara untuk diri saya sendiri. Betapa apa yang dikatakan oleh Napoleon Bonaparte mengandung kebenaran. Kalau saudara lihat bukti Raja Salomo seorang yang diberi hikmat Tuhan luar biasa. Sebelum dan setelah Salomo enggak ada raja yang diberi hikmat luar biasa seperti Tuhan memberi kepada Salomo ini. Tapi bagaimana Salomo hancur? Karena wanita. Saudara sekalian di masa tuanya dia menyembah kepada dewa-dewa yang disembah oleh istrinya. Dia pilih 700 istri, 300 gundik. Satu pun gak ada yang rohani. Waduh. Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Elia pun seorang nabi yang luar biasa dipakai Tuhan. Menjadi hancur mentalnya. Menjadi tawar hati. Karena perkataan seorang perempuan. Karena perkataan Isabel. Ya, yang mungkin kita bisa plesetkan Isabel. Ya, kita lihat Raja-Raja 1 Raja-Raja 19 ayat yang kedua sampai dengan ayat 4. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Wah, ini ratu berani sekali. Jadi saudara sekalian, ketika kemudian Elia sudah mengalahkan 450 nabi Baal. Bangsa Israel mengalami saudara sekalian kekeringan 3,5 tahun. Sehingga semua kering, semua kelaparan. Tapi begitu bangsa ini bertobat,
Bapak Ibu Saudara sekalian, Elia berdoa supaya Tuhan mencurahkan hujan. Dan waktu hujan turun sudah dia lari dibawa oleh Tuhan. Bayangkan dari pagi sampai malam sudah dia menantang Nabi Baal. Sampai dia lari seharian. Sudah tubuhnya sangat letih. Rupanya Bapak Ibu Saudara sekalian, orang sehebat apapun bisa tawar hati lu jika tidak menjaga kesehatan. Benar saudara, saya belajar hal ini. Bagaimana Elia yang enggak gentar menghadapi 450 Nabi Baal, menghadapi 450 penyantet, enggak takut. Tapi mendengar saudara, satu perempuan ini mengancam dia berkata, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu jika kira-kira pada waktu ini aku enggak membuat nyawamu seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Hasilnya apa? Takutlah Elia. Lalu pergi dan menyelamatkan nyawanya. Setelah sampai ke Berseba termasuk Yehuda, dia meninggalkan bujangnya di sana. Ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Wah capek sekali. Saya hitung kira-kira hampir 2,5 hari. Ya, dari pagi sampai petang dia berada di itu sudah menghadapi nabi-nabi Baal. Belum lagi kemudian dia lari lagi saudara masuk ke padang gurun. Belum lagi masih lari lagi. Kurang lebih saya anggap ini 2 hari lebih. Enggak makan, enggak minum, enggak istirahat. Saudara, ini dalam ilmu psikologi disebut burnout. Ya, orang bisa stres, bisa depres. Dan dia duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian dia rasa ingin mati. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Bapak Ibu Saudara hati-hati. Saya sedang memperingati diri saya sendiri juga. Karena saya tipe suka kerja. Ya, ada orang suka kerja enggak jadi beban. Hati-hati dengan tubuh kita. Karena jika terlalu letih saudara, orang bisa gampang stres. Bisa gampang ciut, penakut, tawar hati. Dan ini dialami oleh Elia sampai dia minta mati. Satu hal lagi saya pelajari bagaimana Elia seperti itu karena dia tidak punya tim. Dia tidak punya teman saudara untuk bisa betul-betul mendoakan, menguatkan dia. Padahal untuk itu Yesus berbicara saudara. Di dalam Lukas 10 ayat 1, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua. Pelayanan kalau bisa jangan sendirian. Saya sebelum menikah, Bapak Ibu Saudara, setiap kali saya pelayanan KKR, biasanya ada seorang ibu yang menemani saya. Saya biasanya enggak milih ibu-ibu yang masih muda. Sebab kalau ibu masih muda, anaknya masih kecil, ya harus nganterin saya, waduh rumah tangga bisa berantakan. Ya. Seringkali ada hamba Tuhan kurang bijaksana. Pokoknya ada yang nemenin, nggak mau tahu ini yang nemeninnya ini punya masalah, punya satu tanggung jawab. Saya dulu walaupun masih sangat muda, saya pilih yang menemani saya ibu-ibu yang anaknya udah gede-gede. Juga yang ekonominya cukup mapan lah. Sebab kalau nggak mapan sudah dia sendiri harus kerja, saya bawa terus, waduh itu juga nanti bisa memunculkan konflik yang lain. Anaknya udah besar, udah nggak ngurusi lagi banyak pekerjaan, saya minta izin suaminya, boleh apa ya temenin saya. Wah berdua-dua kata firman Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya ada yang mendoakan, ada yang mensupport. Saya melihat sudah ini 2 hal yang membuat Elia, seorang nabi besar, bisa tawar hati. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga, seorang yang bernama Musa. Wah, Musa ini nabi yang diakui bukan cuma oleh orang Kristen. Orang Islam pun mengakui Nabi Musa. Orang Yahudi pun Musa, orang hebat ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, walaupun firman Tuhan berkata bahwa sebelum dan setelah Musa tidak ada orang yang lembut hatinya seperti Musa. Tetapi dia juga pernah tawar hati, sampai juga minta mati. Apa yang menjadi penyebabnya? Mari kita lihat saudara di dalam Bilangan pasal 11. Bilangan pasal 11 yaitu ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir.
Firman Tuhan berkata bangsa Israel yang keluar dari Mesir jumlahnya kurang lebih 600.000 laki-laki. Belum terhitung istri yang ikut, lalu anak-anak yang mendampingi, belum lagi ada bangsa-bangsa lain yang juga ikut. Diperkirakan jumlahnya bisa 2,5 juta. Wow. Bapak Ibu Saudara, bayangkan ya punya jemaat 3.500, 4.000 sama semua anak. Aduh pusing, ini 2,5 juta. Apalagi gak punya tempat menetap. Tempatnya sudah padang gurun. Wow. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana ketika pada suatu kali bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras hati. Rupanya ini juga bisa menjadi penyebab saudara seseorang tawar hati. Kalau saudara itu sebagai seorang pemimpin, apakah orang tua, apakah di dalam perusahaan, apakah dalam gereja, menghadapi orang-orang di bawah saudara itu keras-keras, atos, degil, ya. Orang Surabaya bilang dablek orangnya. Waduh. Musa menghadapi orang-orang seperti itu. Coba kita lihat Bilangan 11 ayat 12. Waktu bangsa ini minta daging. Keterlaluan bangsa ini. Dagingnya sopo saudara. Di padang gurun tidak ada rumput. Mereka keluar dari Mesir tidak bawa kambing domba. Karena apa saudara? Mau dikasih makan apa? Itu sebabnya saudara sekalian ketika bangsa ini minta daging. Ini satu permintaan yang sangat mustahil. Menghadapi orang-orang yang keras, menghadapi orang yang degil, juga menghadapi beban persoalan yang terlampau berat. Coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Musa. Bilangan pasal 11 ayat 12. Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini? Ya. Atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia. Seperti pak pengasuh, memangku anak yang menyusu. Berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari mana aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja jika aku mendapat kasih karunia di matamu. Supaya aku tidak harus melihat celakaku. Lihat saudara, orang sehebat Musa bisa tawar hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali dalam hidup ini yang kita lihat adalah yang kita tidak miliki. Seharusnya kalau bangsa Israel bisa melihat campur tangan Tuhan, keajaiban Tuhan. Bagaimana mereka di padang gurun, tidak ada pasar, tidak ada toko jual makanan. Mereka gak bisa bertani, beternak gak bisa. Tapi Tuhan pelihara hidup mereka. Setiap hari diturunkan mana dari surga. Arti kata mana adalah what is that? Apa itu? Ya, jadi kalau waktu bangsa Israel pertama kali lihat mana turun, mana, apa itu? Ya sebut airnya mereka menyebut mana. Rasanya manis dan itu cukup menguatkan mereka. Pastilah itu kalau turun dari surga Tuhan udah kasih segala macam vitamin sudah ya untuk mereka bisa kuat. Tetapi bukannya mensyukuri, waduh kita bersyukur ya melewati padang gurun Tuhan pelihara setiap hari. Dikasih tiang awan supaya enggak terlalu panas. Malam hari dikasih tiang api supaya binatang buas enggak mendekat mereka. Aduh syukur, terima kasih, mestinya begitu ya. Tapi berapa banyak kita seperti bangsa Israel. Yang kita lihat bukan yang kita udah punya yang kita syukuri. Yang kita lihat adalah yang kita belum punya. Kita tuntut, kita komplain. Wah ya, soalnya kalau punya anak kayak begitu gimana? Komplain terus, protes terus, kurang terus, aduh pusing kepala. Gimana? Rumah kontrakan aja saudara susah bayar. Gimana kalau satu kali anak saudara bilang, Pak beliin saya mobil Mercy. Saya mau sekolah luar negeri. Aduh ya gimana itu? Iya kalau anaknya satu. Kalau anaknya 5 gimana saudara? Minta yang macam-macam semuanya. Kira-kira posisi Musa seperti ini. Akukah yang melahirkan bangsa ini, memangkunya,
Gimana aku bisa kasih daging? Dagingnya siapa ini? Tawar hati. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, 3 contoh ini saya berikan. Menggambarkan saudara sekalian, orang sehebat, sekuat, sekarismatis apapun bisa jadi tawar hati. Tetapi hari ini saya ingin memunculkan tokoh Daud ini. Tokoh yang luar biasa. Dia udah biasa saudara sekalian tidak dihargai orang. Orang tua pun tidak menghargai Daud. Tetapi saudara kita lihat bagaimana Daud saya ambil sebagai contoh. Dia bukan cuma berkata sudah tadi di bagian yang pertama, janganlah seorang pun menjadi tawar hati. Karena dia tahu bangsa ini tentara yang begini banyak, nggak ada yang berani maju. Kenapa sudah? Even nggak berani mencoba karena apa? Sudah kalah dulu secara mental. Itu sebabnya dia bilang jangan tawar hati. Coba kita lihat apa yang dilakukan oleh Daud. Yang pertama dia tidak rendah diri. Enggak minder. Dia tidak rendah diri walaupun dia masih muda. Mari kita lihat 1 Samuel pasal 17 ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, waktu Daud bilang saya mau maju. Ya, Saul seniornya raja saudara, dia jauh lebih tinggi, tingginya mungkin sekitar 185, Daud mungkin 165 aja. Ya. Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Bapak Ibu saudara, waktu saya baca ayat ini, sepertinya ayat ini mengena buat saya. Saya mulai pelayanan waktu usia saya masih sangat muda sekali, 20-an. Dan sudah sekalian, orang seringkali meremehkan. Enggak mungkin dia bisa. Bapak ibu saudara sekalian, saya berkali-kali ditolak, ya, dihina baik langsung enggak langsung. Satu kali saya diundang sudah di dalam satu ibadah Natal satu kota. Jadi karena satu kota semua gereja bersatu, ada pastor, ada gereja yang pakai pangkat-pangkat, semualah udah senior semuanya. Lalu saudara waktu saya diantar oleh panitia, ya, saudara salah satu pemimpin gereja berdiri, ibu siapa ya? Aduh mau apa ini ya, udah bilang ini hamba Tuhan, ibu siapa? Dia lihat saya dari atas sampai dari bawah, casingnya gak meyakinkan. Ya, saya dulu beratnya 5 kilo lebih ringan dari sekarang. Ya, jadi lebih kurus, rambutnya saudara polos, ya, model bob, ya, belum pakai kacamata sudah, mata sipit. Ya, dibisiki ini Amoy sopo ini. Wah ya, enggak meyakinkan, bayangkan di sekeliling saya ini pendeta-pendeta satu kota gabung semua. Dalam hati, salah ya sopo, manggil kok masih muda kayak begini. Umur baru 20-an aja. Bapak ibu saudara sekalian, kalau saya mau minder, saya mau bilang, Bapak nggak mau terima saya, apa-apa, saya tak pulang. Saya udah kalah mental kan. Tapi saya berkata, iya Pak, saya hamba Tuhan. Silakan duduk. Sepanjang itu nyanyi saudara, saya nggak diajak ngomong sekalipun. Ditawari minum pun enggak. Udah mungkin dalam hati mereka semua menyesal. Kok manggil ini arek masih bawa kencur kayak begini. Ya, Bapak ibu saudara sekalian, tapi saya belajar tidak rendah diri. Amin. Walaupun secara set kalah set. Masih sangat muda sekali. Tetapi saudara seperti Daud, dia tidak minder. Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, menghajarnya, membunuhnya. Wah, hebat sekali ya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Nah ini yang penting. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Bapak ibu saudara sekalian, Daud tidak memilih untuk menjadi seorang yang rendah diri. Tapi dia juga tidak memilih menjadi seorang yang tinggi hati. Tetapi saudara sekalian, dia menjadi seorang yang mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan pertolongan Tuhan.
Dalam 1 Samuel 17 ayat 37 Daud berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa, dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Wow, mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pernah diundang oleh seorang pengusaha Jemaat Happy Family Center. Dia pusing sudah karena di usianya memasuki 60-an. Dia punya anak-anak yang akan melanjutkan bisnisnya. Anaknya kepingin expand, tapi dia nggak berani. Lalu dia konseling, ya saya panggil, saya bilang, Pak, saya lu hamba Tuhan. Seumur hidup lu Pak, saya nggak pernah buka perusahaan kerja, Bapak kok cari saya. Enggak Bu, saya perlu hikmatnya Ibu yang Tuhan berikan. Ya udah, saya sedapat mungkin. Ini gimana Bu anak-anak saya pusing Bu. Sampai nggak bisa tidur, saya stres, saya depresi. Apa Pak masalahnya? Karena anak saya mau expand, Pak bikin ini, bikin ini, bikin ini. Saya takut Bu. Saya cuma bilang gini, Bapak dulu mulai usaha yang sekarang gimana? Ya, apakah itu warisan dari orang tua? Bukan. Saya juga dulu saya tanya lagi. Dulu waktu Bapak memulai usaha merintis, orang tua Bapak gimana? Tiba-tiba dia ketawa. Iya, orang tua saya juga dulu takut. Kamu bisa tah? Masih muda begitu, bisa tah? Nah, terus gimana Pak orang tuanya? Ya untunglah orang tua saya mempercayai saya. Saya berkata, Pak, seperti orang tua Bapak mempercayai Bapak. Kalau nggak mempercaya, nggak ada kan perusahaan sekarang. Kenapa Bapak nggak berani mempercayai? Ya sekarang kan lain Bu, saya dulu kan nggak pakai modal orang tua. Ya orang tua bilang ya coba-cobaan dewek, wong modal-modal dewek gitu. Lah kalau ini kan pakai modal saya. Lah kalau gagal ya apa, saya umur sudah 60-an begini. Kalau anak saya expandnya nggak berhasil, ya apa ini hidup masa tua saya. Ya masuk akal juga. Saya bilang Pak kenapa tidak mencoba. Kalau saya gambarkan Bapak komandan, belum lu prajuritnya maju. Sudah kalah dulu Pak. Biarin dah, anak Bapak kan sekolah semua, anaknya sekolah luar negeri semua. Sambil Bapak coach, mentor, coba Pak, coba dulu yang sedikit, percayakan. Sudah sekalian saya bukan pengusaha sih ya, tapi waktu saya memberikan nasihat itu, rupanya diterima dan sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun dan saya lihat perusahaannya mulai expand kemana-mana. Ketika belajar mempercayakan kepada yang masih muda ini. Tentu harus ada coaching, ya, ada mentoring, jangan dilepas begitu aja. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya melihat bagaimana Daud, seorang yang walaupun masih muda, tapi dia mengandalkan Tuhan dan itulah yang menjadi sumber kekuatannya. Saudara sekalian, rahasia yang dimiliki oleh Daud, dia juga mau menjadi dirinya sendiri. Be yourself. Jangan coba tiru orang lain. Dia tidak berusaha untuk menjadi orang lain. Pada waktu Saul pada akhirnya dengar keberanian Daud, akhirnya dia bilang, ya udahlah silakan kamu maju. Tapi sebelum maju, ya Saul berkata ini nih, pakai ketopong saya, pakai baju zirah saya, kamu berhadapan sama Goliat lu yang semuanya komplit dari atas sampai bawah. Coba kita baca saudara. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 38. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya. Dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Dia berikhtiar berjalan. Sebab belum pernah dicobanya. Coba bayangin, tingginya Saul 185. Tingginya Daud 165. Waktu pakai baju perangnya Saul sampai mana saudara? Sampai long dress, nutup ke tanah. Waktu pakai ketopongnya sampai hidung. Waduh, nutupi matanya. Gimana saudara? Kalau Daud tidak memilih menjadi dirinya sendiri. Kalau dia memiliki satu prinsip, saudara-saudara sekalian, bahwa dia hanya bisa menang kalau pakai ketopong, kalau pakai baju zirah, kalau bawa pedang, kalau bawa tombak. Kita tidak akan lihat kisah ini. Tapi bersyukur kita melihat bagaimana Daud menjadi dirinya sendiri. Dia tidak berusaha menjadi orang lain. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak dalam hidup ini produsen-produsen, perusahaan-perusahaan jual apa saja. Paling pintar saudara untuk membuat orang meniru seseorang.
Aduh, tasnya api ya. Itu loh kayak model itu. Aku mau persis kayak yang dipakai dia. Wah, saudara, aku mau kayak dia. Model bajunya aku mau kayak dia. Padahal saudara Daud, dia Saul. Nggak cocok. Dia tinggi, saudara endek. Petbun, pendek, buntet. Tapi saudara mau pakai baju yang cocok orang tinggi. Aduh, modelnya kayak ondel-ondel. Tapi asal saya bisa kayak dia. Wah, Bapak Ibu saya hati-hati. Jika kita selalu meniru, saya pingin punya mobil kayak dia. Kayak yang dipakai dia. Saya pingin punya rumah kayak dia. Saya pingin punya sepatu kayak dia. Semuanya udah dia idol saya. Hati-hati. Saudara-saudara, maka dalam hidup ini saudara-saudara sekalian akan melihat bagaimana sudah menghidupi diri bukan diri sudah sendiri lagi. Nanti lihat orang lain lagi, aku mau jadi kayak begini. Itu sebabnya ada orang berkata, Bu hati-hati. Kalau ibu pergi ke Korea, di sana perempuan mukanya sama semua. Saya pertama enggak ngerti, ya apa kok mukanya sama? Iya, soalnya udah dioperasi semua. Jadi sama semua mukanya. Semua punya model, aku pingin matanya kayak gini, hidungnya kayak gini, mulutnya kayak gini, dagunya kayak lebah bergantung. Wah ya, Bapak Ibu Saudara sekalian sehingga kelihatan semuanya bodoh. Be yourself. So bayangkan kalau saya diubah, matanya jadi gede, saudara nggak kenal saya lagi. Ya, itu sebabnya jangan salahkan kalau saudara waktu imigrasi mau masuk ke Indonesia ditolak sama bagian imigrasi. Kenapa? Ini siapa ini ya? Fotonya lain saudara sama yang di paspor. Foto paspor sama orangnya. Ini saya Pak. Wah bukan, lain. Lihat ini. Wah itu salah saudara sendiri itu. Kalau saudara mencoba pingin seperti orang lain. Seperti dia. Saudara jangan kenakan baju orang lain. Jangan kenakan sepatu orang lain. Kenakanlah yang punya saudara sendiri. Amin. Strategi yang dilakukan oleh Daud. Dia tidak pakai strateginya Saul. Sekarang kita lihat sudah bagian yang kedua. Daud tidak hanya saudara menjaga hatinya tidak tawar. Dia tidak ikut yang mayoritas Saul dan bangsa Israel semuanya udah tawar. Tapi sudah lihat rahasia kedua ini. Dia memiliki keberanian yang benar. Saya tambahkan benar karena ada orang cuma berani tok nggak cukup. Berani saudara harus ada perhitungan. Keberanian yang benar. Coba kita membaca 1 Samuel pasal 17. Ayatnya yang ke-40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya. Yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Saudara lihat, Daud bisa berhasil karena dia berani mengambil strategi yang sama sekali berbeda. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dunia entrepreneurship dikenal satu istilah think out of the box. Dulu saya pernah ikut seminar itu. Saya berpikir bagus sekali kalau Bapak Ibu mendidik anak sekolah yang bagus bahkan ke luar negeri. Lalu saya berkata, nah supaya nanti kamu bisa kerja di perusahaan yang hebat. Tapi saudara kelompok entrepreneurship akan mengajari saudara. Nah sekolah, networking, belajar untuk inovasi, kreatif. Supaya apa? Supaya engkau tidak hanya bisa bekerja di perusahaan besar. Tapi supaya engkau bisa bikin perusahaan. Amin. Bisa bikin pekerjaan. Create job. Bukan cuma kerja sama orang. Itu entrepreneurship. Saya melihat Daud. Dia tidak tiru sudah strategi peperangan pada waktu itu. Harus pakai ketopong, harus pakai baju zirah, harus bawa pedang. Enggak. Walaupun cara itu tidak salah. Saya juga mendengar motivator-motivator berkata, saudara kalau mau sukses, pakailah prinsip ATM. Saudara tahu ATM? Amati, tiru, modifikasi. Wah, saya dengar tuh Pak Anta ngomong, ya betul juga. Tapi saya ingin kasih tahu, kalau saudara mau sukses ATM,
Suksesnya nggak mungkin, wow, nggak mungkin. Ya sukses, biasa aja. Karena saudara amati, tiru, modifikasi sendiri. Kan? Tapi sudah kalau orang bisa punya prinsip think out of the box. Atau bahkan saya tulis think without the box. Ya, pikirlah seakan-akan tidak ada kotak. Wah ini memang gak gampang. Tetapi saudara jangan lupa kita punya Allah sumber hikmat. Amin. Yakobus 1 ayat 5 firman Tuhan berkata minta hikmat. Dia akan berikan. Orang-orang seperti Mark Zuckerberg. Sudah dia gak tiru strategi sapa-sapa. Create. Baru setelah itu muncul yang lain. Bapak Ibu sudah saya percaya. Kau sudah menangkap prinsip ini. Sudah bisa mengandalkan Tuhan. Sudah mendekatkan diri kepada Tuhan. Anak-anak muda, pengusaha-pengusaha. Saudara, rahasianya adalah cari Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Tuhan akan beri strategi yang mungkin tidak dipikirkan oleh orang lain. Daud melakukan satu strategi yang mungkin lucu sekali. Itu sebabnya sudah sekalian dia dihina. Tapi ini juga menjadi rahasia yang kedua. Kalau saudara mau benar-benar merebut kemenangan. Saudara bisa memiliki keberanian yang benar, berani mengambil strategi. Saudara yang kedua, saudara berani dihina orang. Jangan gampang tersinggung. Coba kita lihat 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-42. Bagaimana ketika Daud maju, ya bayangin saudara ya. 165 itu 3 meter tingginya. Dia bawa ketepel sama batu 5 biji, pakai baju gembala. Gimana saudara? Itu sebabnya tidak salah kalau kemudian Goliat saudara menghina. Dikatakan di ayat 42 ketika orang Filistin itu Goliat menunjukkan pandangnya ke arah Daud. Serta melihat dia dihinanya Daud itu. Karena ia masih muda. Kemerah-merahan dan elok parasnya. Sudah mari kita belajar jangan menghina orang-orang muda. Amin. Saya yakin orang-orang yang dulu pernah menghina saya menyesal. Loh kok yang dihina jadi kayak begini nih. Ya, sudah kalau dihina itu memang sakit. Saya juga pernah sudah melayani di satu kepulauan. Sudah dijemput semua, sudah sama pendeta, sama timnya. Tapi begitu lihat saya, dia tanya begini sampai 2 kali. Ini betul Ibu Agnes Maria? Betul Pak. Saya tanya ya sekali lagi ya, betul ya Ibu Agnes Maria? Betul. Dia takut ditipu saudara. Sebab dia bayangan yang namanya Ibu Agnes Maria itu gede, gendut. Suaranya kan buanter kalau di kaset. Kok ini kecil, rambutnya polos, culun, amoy-amoy lagi. Waduh. Saya waktu jawab 2 kali, saya ditinggal saudara. Saya diserahkan sama pegawai-pegawainya. Udah urus dia dah. Waduh sakitnya tuh di sini. Saudara. Gimana saudara kalau saya tersinggung? Saya lu diundang, tak pulang aja mumpung pesawat masih deketin. Enggak, aduh Tuhan, ya apa ya? Ya gak apa-apa dah, layani. Saya melayani KKR 4 hari. Setelah melayani 3 mobil sudah nganter saya pulang. Ini karena di luar pulau. Sampai di bawah pesawat, Bu Agnes datang lagi ya. Bu Agnes, ya itu manusia itu. Cuma lihat casingnya aja. Saudara bagaimana kalau sebaliknya, wah casingnya meyakinkan. Setelah lihat isinya, waduh kok bepok kayak begini nih ya. Menyesal, betul gak sudah? Don't judge the book by its cover. Jangan saudara menghakimi buku hanya lihat covernya aja. Lihat isinya. Amin saudara. Saya bersyukur masa muda saya, Tuhan pakai saya banyak ditolak. Banyak dihina. Ya, apalagi perempuan zaman itu jadi hamba Tuhan, jadi penginjil, mimpin seminar, mimpin KKR, mimpin Natal satu kota. Waduh, kayaknya mungkin saudara belum dihargai. Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian ketika kita meresponi, tidak marah, tidak kecewa, sambil dalam hati berkata, tunggu tanggal mainnya. Lihat nanti ya, gitu kan. Enggak usah marah saudara. Enggak usah mencoba membuktikan siapa kita. Biasa aja. Dan saya melihat inilah yang dilakukan oleh Daud.
Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapi aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Aduh, menghina sekali. Tapi ini rahasia yang luar biasa. Saudara, penghinaan itu justru membuat kita semangatnya lebih tinggi. Amin. So kalau dihina jadi patah semangat, saudara berarti saudara kalah. Tapi kalau sudah dihina orang, bukan menghancurkan semangat, bukan memadamkan semangat, tapi semangat saudara semakin berapi-api. Wah, itu sudah menang. Amin. Itu sudah adu mental. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan lihat apa yang dilakukan oleh Daud yang terakhir. Dia bukan hanya tidak gampang tersinggung, tapi dia kemudian mengucapkan kata-kata iman. Ya. Tadi kalau Goliat sudah mengintimidasi juga pakai kata-kata. Daud juga saudara mengangkat imannya sendiri dengan kata-kata yang positif. Kata-kata yang sesuai firman Tuhan, kata-kata iman, mengandalkan Tuhan. Coba kita lihat 1 Samuel 17 ayat 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Aku akan mengalahkan engkau. Aku akan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan berikan mayatmu, mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara, kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan, bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Wah. Dia bukan cuma sudah sekalian berani ambil strategi yang berbeda. Dia juga tidak tersinggung pada waktu dihina habis-habisan. Tapi dia sudah menghadapi dengan kata-kata iman. Kata-kata iman itu penting untuk menguatkan diri sendiri. Roma 10 ayat 17 berkata, iman datang dari pendengaran akan firman. Kata-kata iman itu juga menciptakan kehidupan, menciptakan kemenangan. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa menggemakannya memakan buahnya. Amin. Kalau sudah di tengah persoalan, jangan bilang begini. Aduh memang saya susah. Aduh sebentar lagi saya mati. Aduh saya, jangan. Tapi saudara berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Hati yang gembira adalah obat yang sangat manjur. Sukacita di dalam Tuhan itulah kekuatanku. Oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Wah, itu lawan dengan kata-kata iman. Kau sudah mau create life, menciptakan kehidupan. Jangan betapa malang nasibku. Ya udah, itu terus. Doa sih doa, tapi doanya lemah sekali. Tapi kalau saudara mengucapkan kata iman, ini yang terjadi. Yang ketiga sudah kata-kata iman dan positif. Itu melemahkan dan menggetarkan musuh. Saya yakin waktu Daud mengucapkan kata-kata ini, Goliat tidak menduganya. Waduh, kecil-kecil cabai rawit ini. Waduh, dia pasti sudah gentar. Apalagi dia membawa nama Allah Israel. Dan saudara, kisah ini berakhir bagaimana? Daud yang hanya memakai ketepel dan 5 batu. Dia bisa saudara mengalahkan Goliat. Kita bisa melihat bagaimana cara Tuhan menghadapi kemustahilan. In the midst of impossibilities. Mari saudara kita jaga hati, jangan tawar. Mari kita tetap mendekat kepada Tuhan. Supaya keberanian yang benar Tuhan anugerahkan kepada kita. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Meteraikan di dalam hidup kami. Jika ada di antara kami sedang takut, tawar hati, menghadapi hari ini atau hari esok. Tuhan, hidupkan firman ini.
sehingga betul-betul kami boleh hidup dalam kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.